Oke, sudah masuk semua ya. Kita bisa mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita masuk ke materi awal untuk praktikum basis data. Untuk yang tadi saya sudah suruh mendownload untuk softwarenya. Oke. Oke, untuk software yang digunakan sebetulnya cuma pilihan, yaitu pilih salah satu saja antara SAMPP kalau enggak AMPPS. Nah, untuk penggunaannya nanti kita bakal menggunakan satu software aja. Oke, tunggu sebentar ya. Share screen. Basis data. Oke. Untuk basis data sendiri, untuk sekarang kita masuk untuk pertemuan awal, di mana untuk praktikum basis data ini, di sini kita akan mempelajari dasar-dasar mengenai MySQL. Untuk teorinya sendiri sudah ya, mungkin untuk di kelas untuk Parianto. Untuk sekarang sudah sampai mana? Untuk materi teorinya sudah sampai mana? No. Aljabar rasional. Berarti sudah lewati perancangan sama normalisasi ya? Ya. Oke. Begitu kita lanjutkan. Nah, di sini untuk modul basis data sendiri di sini terdiri dari 10 modul, di mana untuk yang satu itu pengantar MySQL, kedua data definition language, yang ketiga data yang pertama DDL dulu, kemudian DML, kemudian nanti penggunaan operator, penggunaan fungsi pengompokan, operator fungsi, fungsi string, fungsi tanggal dan waktu, relasi tabel, dan backup restore. Nah, untuk materi ini kemungkinan gak akan tersampaikan semua, karena melihat untuk praktikum sendiri sampai dengan awal Juni, ada kemungkinan nanti ada proses pemadatan. Untuk lihat modulnya juga di sini sebetulnya gak semuanya panjang. Misalkan untuk backup dan restore itu materinya hampir pendek ya, bisa digabungkan dengan modul yang lain. Jadi diusahakan nanti kita ada 6-8 pertemuan untuk total pertemuannya, karena untuk kedepannya juga banyak libur dan banyak libur hari raya. Oke, selanjutnya tadi saya sudah suruh kalian download software ya. Sebetulnya untuk softwarenya itu ada 3, yaitu MySQL Server, AMPPS, dan SAMPP. Hanya saja untuk mungkin kedepannya, karena kita pakai PHP MyAdmin, nanti saya sarankan kalian menggunakan AMPPS, kalau enggak SAMPP.
Tapi kalau misalkan kalian dasarnya sudah pakai salah satunya, silahkan gunakan yang sudah tersedia, yang sebelumnya sudah kalian install. Takutnya kalian download dua-duanya, install dua-duanya, nanti bentrok. Kalau misalkan terjadi bentrok, kalian harus atur dulu PID dan mungkin akses pengaturan untuk host servernya nanti. Karena nanti kalau misalkan kalian misal jalankan dua-duanya, nah ini salah satu contohnya. Saya sebelumnya sudah install sampp, kemudian install lagi AMPPS, jadinya bentrok karena AMPPS kan otomatis auto running ini. Nah sampp ini gak bakal jalan karena ini portnya sudah dipakai, jadi ini gak bisa dipakai. Jadi silakan gunakan salah satu saja. Dan kalau misalkan mau paling ringan, ini bisa pakai MySQL, cuma nanti kedepannya kalian gak bisa akses untuk PHP MyAdmin-nya. Oke, selanjutnya di sini, nah setelah kalian berhasil install, misalkan kalian pakai AMPPS, di sini otomatis auto running ya untuk Apache, PHP dan MySQL. Sebetulnya kita cuma pakai MySQL, namun nanti kita pakai yang PHP MyAdmin-nya, jadi tetap Apache harus running di sini. Selanjutnya, nah untuk awal-awal kita akan belajar full menggunakan CUI. Jadi kita sama-sama pakai tampilannya hitam putih aja, CMD, gak pakai grafik. Untuk graphical user interface-nya nanti kita gunakan di akhir-akhir. Untuk yang sekarang kita belajar dari nol. Di sini ada yang basicnya dari SMK. Silakan. SMK RPL atau TKJ. Ada. Sudah biasa pakai software ini atau belum? Pernah? Oh, Linux. Jadi langsung pure dari nol. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan yang dasarnya dulu pernah SMK, pernah praktek pakai Linux, itu malah lebih simpel lagi. Untuk proses instalasi server itu, yang paling gampang itu nginstal localhost pakai Sofaculous. Tapi kalau misalkan yang lebih mau cuma pilih satu modul, kalian bisa install dulu yang MySQL servernya, ini via langsung command prompt, kemudian Apache-nya dan mungkin yang lainnya. Nah, karena kebanyakan kalau misalkan yang basicnya SMK pasti nanya, kan di sini sudah ada disediakan tampilan GUI, kenapa harus kita belajar pakai CMD, padahal kan lebih gampang. Sebetulnya untuk yang sudah profesional sekalipun, untuk yang pekerja yang di bidang database, belajar basic ini tuh penting. Karena dasarnya kalau misalkan kalian nanti kedepannya kerja memang di bagian tersebut, kalian mungkin nanti kebanyakan remote database itu via terminal atau CMD. Nantinya segala sesuatunya cuma dari tampilan hitam putih gini aja, dari command prompt. Nah, di sini kita akan mulai belajar dari nol di sini. Kemudian setelah proses instalasi tadi selesai, sebetulnya kalau kalian belum melakukan pathing, ini tuh nggak akan bisa kalian akses ya untuk MySQL-nya. Kalau kalian belum melakukan pathing, kebetulan tadi saya sudah pathing di kelompok praktikum sebelumnya. Jadi kalau misalkan pertama jalankan dulu yang tadi ya, AMPPS-nya jalan, MySQL-nya running, sudah. Nah, kita buka. Kalian bisa buka window R, window R CMD. Kalau enggak, kalian bisa buka window CMD command prompt, klik kanan, run as administrator. Kalau enggak yang bawah tadi yang ini. Nah, pilihannya ini dua,
Mau yang run as administrator silahkan, ini lebih bagus karena langsung sebagai administrator. Kalau enggak yang tadi klik kanan CMD, Windows R CMD, ini dua-duanya bisa. Nah kalau misalkan yang belum proses patching, seharusnya ada internal error, misalkan MySQL kayak gini aja. Nah ini sudah akses ya. Kalau yang nggak akses biasanya ada bla 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 error atau komen tidak ditemukan. Nah pertama, setelah beres proses instalasi, kalian harus melakukan proses patching terlebih dahulu. Nah untuk proses patchingnya ini gampang. Pertama, kalian buka dulu Windows Explorer, silakan buka My Computer, klik kanan Property. Jika sudah, silakan pilih Advanced System Setting. Kemudian silakan pilih Environment Variable. Nah ini. Nah jika sudah, nanti silakan pilih Path. Di sini path ada banyak ya isinya. Nah kalau misalkan yang tampilan ini tuh tergantung dari Windows versi kalian, versi berapa. Kalau misalkan yang versi lama biasanya ininya satu path itu. Ketika nanti edit, nanti kalian tambahkan titik koma dulu di belakangnya, baru tambah lagi. Tapi kalau yang versi baru, kalau diklik edit, ini ada ke bawah, nanti tinggal tambah new. Tapi kalau misalkan kalian versi lama harus edit, nanti tambahkan titik koma kalau nggak salah. Nah yang pertama kalian sudah akses ini. Selanjutnya buka MySQL kalian. Kalau yang pakai SAMPP ini langsung di luar SAMPP, silahkan buka MySQL, nanti pilih bin, kopikan bagian ini. Tapi kalau misalkan kalian pakainya AMPPS, silakan bukanya program file AMPPS MySQL, kemudian pilih bin. Ini tinggal copy. Nah kalau sudah ya silakan ya. Oh ya, di sini ya environment variable. Saya ulang aja ya dari nol. Dari sini silakan buka explore. Dari sini silakan TIS PC-nya atau My Computernya klik kanan property. Nanti cari Advanced System Setting. Nah ini nih, Advanced System Setting. Jika sudah ada Advanced System Setting, pilih Environment Variable. Ada path ini tampil. Nah kalau sudah sampai sini, kalian biarkan dulu ini. Silahkan buka SAMPP atau AMPPS nya, program file. Kalau yang SAMPP tadi sudah kasih tahu ya, SAMPP. Kalau yang AMPPS, kemudian MySQL bin. Kalau kesininya sama pasti MySQL bin. Nah kalau sudah, silahkan pilih copy path-nya yang ini. Balik lagi, kalian buka ini environment variable. Kemudian silahkan pilih path, edit. Nah kalau misalkan belum ada berarti new, karena saya sudah ada ya. Tuh. Jadi saya nggak perlu tambahkan. Nah ini ada yang sebelumnya. Kalau sudah oke, yang bawah juga sama. Ini ada path, edit, tinggal tambah new, paste juga di sini. Ini udah ada tuh sebelumnya. Oke, sudah sampai situ.
Jika sudah, silakan close kembali si CMD tersebut, kemudian buka lagi. R CMD. Nah, jangan lupa pastikan IMPPS-nya running ya. Nah, sudah running. Nah, untuk aksesnya di sini silakan gunakan MySQL spasi min u spasi root spasi min p, kemudian enter, maka akan meminta password. Bagi kalian yang menginstal IMPPS, silahkan gunakan MySQL. Itu adalah password default dari IMPPS. Tapi kalau misalkan kalian pakai SAMPP, itu passwordnya kosong. Jadi tinggal enter aja. Kalau memang tampil enter password. Tapi kalau nggak tampil, berarti langsung kosong. Ini MySQL. Nah, ini sudah tampil. Kalian sudah akses ke terminal MySQL-nya. Untuk lihat perintah yang tersedia bisa klik A untuk help. Kalau mau exit pun bisa langsung close atau exit. Nah, kalau masuk lagi sama ini MySQL. Nah, ya. IMPPS-nya. Silakan coba share screen dulu. Saya lihat dulu. Bisa? Ya. Itu download IMPPS-nya yang baru. Oh ya, silakan klik coba. Sebelumnya nginstal SAMPP, coba buka dulu SAMPP-nya. Enggak, itu installernya. Coba buka di Explore. Di Explore dulu. C. Oh iya, sudah enggak ada. Coba di IMPPS-nya di config dulu, klik gear yang ada di tengahnya. Yang IMPPS, diklik IMPPS-nya ke yang itu tuh, yang softwarenya, yang pop up di Windows. Nah, itu. Klik gear yang di tengah. Nah, itu config, coba restart itu. So yes, coba restart lagi. Nah, ini sudah. Klik yang tombol yang di pojok. Nah, itu nggak bisa. Coba di config. Coba klik yang config-nya. Coba error diagnosis dulu ya, yang itu. Klik dulu, sob. Copy ID-nya. Uninstall SAMPP-nya baru tadi. Kemungkinan PID-nya bentrok. Coba di config sampingnya. Tombol yang di sampingnya, samping yang kiri. Bukan, yang kiri. Yang sebelah kirinya. Nah, itu. So, configuration. Notepad. Oke.
Kalau config gak masalah, kayaknya residu yang di SAM pp nya masih ada, jadi bentrok. Ada kemungkinan harus di clear dulu, yang bekas SAM pp itu belum bersih semua pengaturannya itu. Nanti dicoba ya, untuk ya di uninstall dulu ya. Oke, selanjutnya kalau misalkan terjadi kayak gitu, itu kemungkinan di residu itu masih ada residu sama pengaturan yang sebelumnya yang belum selesai. Nah, biasanya SAM pp nya itu belum bersih semua, jadi konfigurasi untuk AMPPS nya ini gak bisa running. Biasanya error log itu lihat apa, si port yang kelihatan nyala. Nah, biasanya yang digunakan ini nih. Mungkin yang tadi error bisa coba ganti port. Kalau yang port yang kosong itu, sebentar ya, saya cek dulu. Port MySQL sampai kalau masih pakai yang 3303 3306, berarti bisa coba ganti ke 8080. Biasanya di situ sih. 8080 kalau enggak ya. Kalau yang AMPPS di portnya itu 3306. Kalau bentrok, kalau harusnya enggak bentrok ya. Bawaan kalau install SAM pp sama AMPPS itu beda port, kecuali kalau SAM pp nya sudah diganti portnya, berarti harus ganti si port ini kalau nyoba ke 8080. Nanti silahkan coba untuk portnya ya. Kemungkinan biasanya bentroknya di situ. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi udah sampai mana? Oh ya, sini. Nah, kalau misalkan sudah running sampai sini, kalian bisa gunakan MySQL nya untuk modul. Ya, enter aja. Ya, enter password aja. Biasanya kosong. Coba. Bisa? Error. SAM pp nya versi baru itu. Oh iya, bawaannya root. Pakai root. Silakan diisi root. Ya. Admin, coba. Passwordnya coba admin. Kalau nggak MySQL. Bisa. Password. Biasanya kosong. Itu set defaultnya itu kosong. Ya. Silakan. Intan.
Kenapa Intan? Ya. Kalau default dari SAMPP, passwordnya itu kosong biasanya. Kalau yang terbaru takutnya saya memang yang salah. Kalau yang lama-lama biasanya blank, passwordnya itu blank kalau nggak di set password. Coba buka PHP adminnya. Kalau mau coba silakan share screen yang tadi gak bisa. So. Ya sudah Sob, silakan. Ya ada, sudah ada, silakan. Buka dulu konfigurasi itunya. Udah ada. Silakan buka untuk PHP adminnya. Bukanya itu di localhost. Kalau gerak gini aja. Ini cobain ini. Saya kirim ya. Ini di chat. Silakan di CMD-nya buka itu. Kemudian bagian belakangnya tambahkan passwordnya. Ya sok silakan. Kalau misalkan di saya pakai itu tuh share screen-nya silakan ganti. Itu masih di Google Meet. Sudah bisa? Yang blank? Oke, aman. Masih ada yang bermasalah? Yang lainnya? Gak ada. Kita lanjut. Oke, share screen. Entry. Share. Oke. Kita lanjut. Nah, untuk selanjutnya, untuk dasar untuk praktikum MySQL di sini kita cuma belajar dua, yaitu DDL dan DML. Dasarnya untuk DDL sendiri, data definition language, itu kita membuat cangkang atau kerangkanya. Jadi di sini kita bisa membuat database-nya dulu, kemudian kita buat tabelnya. Nah, selanjutnya untuk proses data manipulation language atau DML, ini proses yang selanjutnya itu insert, delete, update, dan select. Nah, kalau misalkan untuk nanti perubahan data yang lainnya, nanti kita pelajari selanjutnya. Oke, kita masuk langsung ke modul.
modul saya sudah share di grup ya, nanti silahkan download. Oke, kita masuk ke proses yang di ML. Untuk penggunaan tipe data ini masih sama seperti praktikum yang sebelumnya. Nanti kita masih banyak menggunakan beberapa variabel dan tipe data. Di sini kebanyakan nanti kalian akan menggunakan integer, float, double, decimal, dan yang lainnya juga nanti bisa digunakan. Kemudian di sini ada tipe data string, ada char, varchar. Ini belum, mungkin yang nanti kebanyakan dipakai itu long integer, long text, varchar, dan char. Integer juga ada. Selanjutnya dan datetime juga nanti kita gunakan. Selanjutnya di sini untuk DDL kita akan masuk ke proses pembuatan database terlebih dahulu ya. Pertama, untuk melihat database gunakan perintah show databases. Nah, ini database yang ada di localhost atau local servernya. Untuk membuat database gunakan perintah create database spasi nama databasenya. Kita buat database yang sudah ada, Pak. Kelompok 2 koma enter. Oh, udah ada. Oh iya, kelompok 2 sudah ada. Create database basdat 2. Oke, sudah ada. Kita lihat database basdat 2 ini sudah ada. Dan selanjutnya untuk membuat tabel kalian harus membuat dulu kalian harus menggunakan dulu si database tersebut, karena nanti kalau misalkan kalian langsung gunakan perintah create table, di sini kalian akan keluar notifikasi bahwa kalian belum menggunakan database. Jadi untuk menggunakannya gunakan use nama databasenya basdat 2. Ini sudah digunakan. Selanjutnya kita buat tabel. Nah, untuk membuat tabel kita buat tabel mahasiswa. Pertama create table mahasiswa npm char 9, kemudian not no. Nah, npm di sini ini tuh melihatkan nama kolomnya, char di sini untuk tipe datanya, not null di sini untuk atribut bahwa dia itu tidak boleh kosong atau wajib diisi, dan bisa tambah atribut yang lainnya lagi. Nah, selanjutnya lanjut npm nama varchar 20 not null alamat varchar not null jenis kelamin yang mana? Oh iya, alamat varchar. Nah, kalau misalkan salah gini, kalian bisa beresin dulu sampai akhir,
atau enggak dari sini kalian enter aja, titik koma enter, ini akan error kelihatan di line 4 ya. Nah, kalau misalkan kalian daripada ketik lagi dari awal, kalian bisa gitu. Nah, create npm nama alamat. Nah, itu tinggal kalian pakai aja arah keyboard atas bawah ya untuk mengulangi perintah yang sebelumnya pernah dimasukkan. Terima kasih ya. Alamat, jenis kelamin, char 1 not null, golongan darah, varchar 2 0. Selanjutnya primary key npm tutup. Oke, kita coba enter. Oke, sudah jadi. Kita cek. Show tables. Ada tabel mahasiswa. Kalau mau cek yang tadi kita sudah buat, kita bisa gunakan dash mahasiswa. Nah, ini kelihatan deskripsi dari yang tadi sudah dibuat, dimana npm itu isinya char, tipe datanya char, tidak boleh kosong, di set sebagai primary key ya, si npm ini defaultnya itu 0, istilahnya gak ada. Oke, selanjutnya kita akan menghapus tabel. Kalau ingin menghapus tabel ini, oh iya, kalau ingin menghapus, kita gunakan perintah drop. Kalau misalkan kita gunakan perintah delete, itu hanya menghapus isi. Kalau drop, itu menghapus si wadahnya. Jadi kalau misalkan untuk menghapus seluruh tabelnya, kita gunakan perintah drop table, tabelnya mahasiswa. Ini sudah dihapus, kita lihat ini kosong, tabelnya kosong. Kita buat lagi ya, mahasiswa npm nama alamat jenis kelamin golongan darah primary key. Oke, selanjutnya kita membuat penambahan auto increment bisa. Nah, tapi kita harus pakai alter dulu. Kalau misal mau ganti tambah kolom, kita harus tambah dulu 1 di sini. Nah, kebetulan di sini ya udah. Nah, kalau misalkan mau tambah auto increment, setelah 0 kita tambahkan ini auto increment. Auto increment ini gunanya nanti untuk proses penomoran. Misal kalian ingin otomatis menambahkan nomor 1, 2, 3, 4, 5, silahkan gunakan perintah auto increment. Nantinya si kolom yang kalian gunakan itu otomatis terisi, jadi gak perlu di insert nanti. Selanjutnya, nah ini menghapus primary key pada tabel. Cara untuk menghapus primary key itu gampang, kita gunakan perintah alter, sama perintahnya itu drop. Kita gunakan, kita coba hapus primary key-nya ya. Kita lihat dulu this jauh. Mahasiswa. Nah, primary key ada di npm. Kita akan hapus
saja alter table mahasiswa. Kita gunakan perintah drop primary key. Oke, primary key-nya sudah dihapus. Kita cek dulu. Nah, sini primary key-nya sudah tidak ada. Gimana caranya tambah kolom baru? Kita tambahkan dulu ya primary key yang sudah dihapus, atau nanti nanti aja lah. Untuk penambahan primary key nanti. Nah, di sini kita tambahkan dulu kolom yang baru pada tabel. Kita tambahkan kolom number aja ya. Oke, sesuai yang tadi, kita masukkan aja yang ini, auto increment. Jadi masukkan alter table mahasiswa, add, kita tambahkan nomor, kemudian tipe datanya. Tipe datanya itu kita gunakan number. Kalau number berarti harusnya pakainya itu bisa kita gunakan long block, bisa, cuma nggak terlalu maksimal. Kita gunakan char aja supaya aman. Untuk nomornya kita gunakan char. Char cuma satu dua, iya gak apa-apa. Char, kita masukkan 2. Kemudian not null, kita bisa gunakan auto increment. Mana tadi itu ya? Di atas. Oh iya, not null, tambahkan auto increment. Panjang increment. Stay-nya kelewat. Sudah. Alter tabel mahasiswa, add nomor, char not null, auto increment. Yang error di alter tabel mahasiswa, add nomor, kelewat ya. Increment. Incorrect column specific for column number. Tabel mahasiswa, add nomor, char 2. Salah posisi penulisan untuk auto incrementnya kayaknya. Kita lihat ini nambah nomor di char, cuma kita belum pakai yang auto incrementnya ya. Auto increment bisa ditambahkan statusnya di tadi. Nah, menambahkan kolom kunci atau primary key pada tabel. Nah, yang tadi kita sudah drop ya. Kita coba tambahkan lagi. Alter table mahasiswa, add primary key, kolomnya apa? npm, koma
Ini sudah nambah. Oke, des. Nah, ini nambah lagi primary key-nya. Kemudian mengubah tipe data atau lebar kolom pada tabel. Kita bisa coba yang tadi ya. Kita rubah panjang tipe datanya dulu. Alter table mahasiswa. Kita modify kolom. Nama kolomnya kita ganti alamat, kita rubah menjadi, kalau parser masih tetap sama, kita rubah jadi teks. Cek. Nah, tipe datanya jadi teks untuk alamat di sini. Tambah atribut, kita coba yang tadi ya, alter table mahasiswa, alter tabel mahasiswa, modify kolom, modify tapi aja kolom nomor auto increment n-nya 1 2 auto increment. Coba kayaknya salah penambahan untuk proses auto increment. Oke, nah ini untuk mengubah nama kolom. Selanjutnya kita mau ganti nama kolom. Kita rubah kolom nama menjadi nama lengkap. Alter tabel mahasiswa, ceng kolom nama, kita rubah menjadi nama lengkap, koma oh ya, tipe datanya ya, tipe data kita ganti lagi ke varchar 40. Sudah, enter. Oke, kita lihat. Oke, nama sudah diganti jadi nama lengkap. Nah, gimana caranya kita mengubah nama tabel? Kalau ingin mengubah nama tabel, kita gunakan perintah rename. Nah, ini jangan dianggap ya, ini kosongkan saja, sama kayak tadi proses ganti kolom. Jadi langsung ini tuh tabel mahasiswa, kita ganti jadi data mahasiswa. Alter table mahasiswa, rename, namanya yang kita ambil rename to data mahasiswa. Mahasiswa udah gak ada karena sudah nggak ada ya, jadi namanya itu data mahasiswa. Nah, ini
Gimana caranya menghapus kolom pada tabel? Kalau ingin menghapus kolom, sama aja pakai perintah drop. Kita gunakan perintah drop. Oke. Alter table mahasiswa. Kita hapus yang nomor aja ya. Drop alter tabel mahasiswa, drop nomor, koma, enter. Lupa, udah nggak ada tabel mahasiswa. Kita sudah ganti menjadi data mahasiswa. Oke, kita cek. Nah, terlihat yang kolom nomor sudah tidak ada. Kalau yang ini nanti bisa kita kerjakan di pertemuan yang selanjutnya atau di modul yang lainnya. Soalnya kita harus buat dulu tabel sama isiannya. Kita harus buat dulu yang lainnya. Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan nggak? Silakan. Ya. Ya. Kalau tabel ekstra kita cek di yang localhost ya. Nah, si ekstra ini di sini biasanya tambahan untuk perintah yang lainnya. Biasanya trigger bisa masuk. Intinya tambahan masuk perintah yang lainnya. Kalau misalkan kalian coba bikin sebentar ya, itu di Basdat. Oh ya, belum lihat, belum tampil Basdat 2 ini struktur. Nah, ini tampil. Nah, ekstra. Kalau dicek tambahan atribut, kalau nggak salah sama yang ini masuknya itu di ekstra. Kalau tambahan atribut binary assigned zero timestamp kayak gitu, ini masuknya di ekstra di situ. Sudah jelas ya? Ada lagi? Ya, dari CMD langsung masuk ke PHP My Admin. Jadi show tables, apapun yang dikerjakan di sini ini terintegrasi langsung ke PHP My Admin. Ini udah masuk di sini. Kalau misalkan kalian buka lagi, nah ini data udah ada 2 ya. Saya tadi tambahkan lagi. Ada data mahasiswa, ada mahasiswa. Kalau misalkan kalian hapus di sini, otomatis dihapus. Kalau saya update di sini, otomatis di sini juga update. Seperti itu. Nah, contohnya gimana kalau menghapus database dua-duanya? Bisa nggak? Langsung bisa. Kalau misalkan kalian banyak database, bukan database, tabel kalian banyak, kan ribet ya kalau yang tadi alter table drop ya. Buat menghapus itu apa tadi itu perintahnya? Menghapus tabel. Menghapus tabel. Nah, bukan.
Nah, drop tabel, nama tabel. Nah, sebetulnya ini simple. Kalau lebih banyak, lebih dari satu, ini nama tabel 1, nama tabel 2, nama tabel 3. Jadi kalau misalkan ini kita pakai alter ya. Kalian mau menghapus tabel semuanya, langsung drop tabel mahasiswa, data mahasiswa. Nah, ini otomatis terhapus. Show tables, ini kosong. Ada lagi yang ditanyakan yang lain? Nah, kalau misalkan kalian pakai yang apa? Yang cuma ini. Nah, kalau misalkan kalian pakai yang MySQL Community ini server, kalian gak bakal dapat PHP MyAdmin. Tapi kalau misalkan kalian install AMPPS atau SAMPP, itu satu paket. Jadi di aksesnya itu silahkan kalian buka URL atas, buka tab baru aja di browser. Kalian klik aja localhost PHP MyAdmin. Nah, kebetulan gak kelihatan. Nah, kelihatan ya. Nah, localhost PHP MyAdmin, otomatis kalian bisa akses ini. Kalau sudah install SAMPP, kalau nggak AMPPS. Nanti, nah di sini ada DB yang sudah bisa dibuat. Ini tuh data mahasiswa, strukturnya. Ini ada. Oke. Ada lagi? Yang lainnya? Oke. Kalau nggak ada yang tanya, saya tanya balik. Di sini, nah untuk kalian sudah belajar primary key dan foreign key? Oke. Apa bedanya? Bukan apa bedanya. Kalau primary key sudah tahu ya, kunci utama. Foreign key untuk kunci tamu. Nah, apakah boleh di satu tabel memiliki lebih dari satu primary key dan lebih dari satu foreign key? Iya, oke. Yang lainnya? Kalau misalkan dari segi selama saya membuat aplikasi, sebetulnya untuk peraturan itu ya boleh, cuma nanti kalau misalkan dari implementasinya gak 100% seperti itu. Kalau misalkan kebetulan selama kita praktikum, mungkin dari zaman dulu juga kita kebiasaan praktikum itu pasti pakai MySQL. Untuk sekarang mungkin namanya MariaDB. Ini tuh kebetulan gratis, jadi kita sering gunakannya ini. Cuman kalau misalkan untuk database yang lain, ya ada kan yang lain, ada Oracle, ada Postgre, dan yang lainnya. Untuk aturan satu tabel, satu foreign key itu nggak baku. Jadi kalian bisa menambahkan satu tabel itu lebih dari satu primary key, lebih dari satu foreign key jika kalian pakai database yang lain. Kebetulan kita dari zaman dulu, mungkin dari saya pribadi juga dari tahun-tahun yang sebelumnya, kalau praktikum itu aturan bakunya itu supaya aman, satu tabel itu maksimal satu primary key. Kalau foreign key bisa banyak. Ketika pas kerja saya ditanya seperti itu,
yang teman rekan kerja pada ketawa semua. Itu belajar dari zaman kapan? Aturan sekarang nggak kayak gitu. Intinya itu, cuman lebih amannya supaya tabelnya gak berantakan, kalian bikinnya itu satu tabel, satu primary key. Tapi untuk program key bisa lebih dari satu. Nah, selanjutnya untuk database sendiri, nantinya kita juga akan belajar menggunakan ini supaya nanti proses praktikumnya lebih cepat. Cuma nanti penggunaannya di modul-modul selanjutnya lah. Oke, dan apa lagi ya? Nah, untuk ini nanti prosesnya kita lanjut di pertemuan selanjutnya aja. Oke, sebelum ini kita mau membahas mengenai pengumpulan tugas dan yang lainnya ya. Nah, kebetulan kemarin masih aja pas praktikum yang terakhir banyak masalah dari kalian yang mengirimkan tugas masih belum paham. Sudah saya kasih tahu berapa kali tapi tetap ngirim linknya itu ada yang di lock, ada yang acak-acakan. Jadi kalau misalkan kalian kirimkan tugas, kebetulan si ini tuh masih di lock, saya belum buka akses semuanya ya. Bisa login. Nah, silakan akses di menu praktikum, bukan di beranda. Kalau di beranda bukan, kalau di penjadwalan kebetulan ada yang masih aktif, saya belum dinonaktifkan untuk penjadwalannya. Silakan akses di praktikum, nanti tampil di sini menu praktikum basis data, dan silakan pilih, masukkan sesuai dengan modul yang dibuat. Nah, yang jadi masalah adalah di sini. Ketika kalian memasukkan link ini, masih banyak yang nggak ngerti masuk link. Saya suruh masukkan link share Google Drive-nya, bukan kalian copy URL atas atau apalah. Ada yang banyak yang salah. Kemudian, nah, misalkan saya kasih tahu secara lengkapnya aja ya, step by step dari awal. Kalian sudah masuk di sini, tinggal masuk URL aja. Kalian sudah punya Google Drive? Ya, sudah pasti udah punya deh. Nah, kalau misalkan kalian mau nge-share, pertama tugas kalian masukkan dulu, cari tugas kalian di mana. Misalkan praktikum. Misal ini tugas praktikum kalian mau upload. Nah, buka Google Drive, tinggal tarik aja, upload di sini. Mau filenya Word, mau filenya mau filenya PDF, silahkan upload di sini. Nah, kalau misalkan sudah gini, ini contoh yang sudah ya, klik kanan, kalian get link ya, get link. Nah, biasanya set defaultnya itu ini restrict. Kalian pilih dulu ini tuh, kalau nggak ada ininya, silahkan pilih anyone with the link. Jadi siapapun dengan link bisa akses. Kalau misalkan kalian pilih ini, boleh. Saya masih tetap login pakai Uncil Mail, jadi bisa akses. Tapi banyak kan orang lupa, ini pilihnya ini. Kalau misalkan ini di copy, kalian masukkan di sini. Ketika saya akses, saya kasih contoh. Saya login.
tampilannya kayak gini ketika saya akses ke tugas kalian. Itu banyak sekali dari kalian yang mengirimkan tugasnya itu di lock. Jadi saya harus minta akses dulu. Ini tuh notifikasinya masuk ke email. Jadi saya kontak, ada beberapa orang yang nyaut, ada ganti akses suruh susah. Terus ada yang ngerti, ada yang memang susah banget untuk diakses, ada. Nah, jangan lupa nanti ya ketika kalian buka, sebentar. Nah, ini dipilih ya. Mau ini silahkan boleh, mau ini silahkan boleh. Ini lebih aman. Ini aja cukup view aja, copy dan kalau sudah silahkan masukkan ini, save. Kalau misalkan kalian ingin lebih rapi, silahkan gunakan Bitly, silahkan create, masukkan, ganti nama. Nah, ini sudah ada punya saya. Ini contohnya, copy, masukkan di sini, save. Kalau misalkan udah gini, ini bisa diakses. Tuh. Banyak sekali kemarin yang masalahnya di situ. Jadi jangan lupa untuk cek lagi linknya setelah submit. Silahkan buka lagi. Bukanya itu buka di incognito mode supaya kelihatan bisa diakses atau enggaknya si link yang sudah kalian kirimkan di situ. Dan kebetulan untuk di sini tuh belum semuanya saya buka aksesnya ya, baru beberapa kelas yang saya buka aksesnya, jadi belum semua kebuka. Oke, ada yang ditanyakan dulu gak? Disamakan aja, jadi menyesuaikan dengan absensi yang teorinya. Kalau absen ya sesuai aja. Itu di absen bisa kalian entry double 2 kali nggak? Ya silakan masukkan di situ aja. Nanti saya konfirmasi lagi ke Parianto. Jadi supaya nanti datanya yang masuk itu tetap double kelihatan. Ya. Ya. Materinya tinggal masukkan aja praktikum. Ya. Ada lagi yang lainnya? Silakan. Gak ada? Oke. Kalau misalkan gak ada, oke, udah 8:30. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini ya. Jangan lupa untuk absensinya. Kemudian untuk tugasnya saya nanti kirimkan setelah pertemuan ini selesai semua ya. Selanjutnya apa lagi? Kalau mungkin ada yang bermasalah dengan akun praktikum kalian, silakan langsung hubungi saya. Kalau nggak ada, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan penyampaian materi dan salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.